Selamat malam, selamat datang di channel Kuliah Malam. Saya Abai yang akan menemani kalian di channel ini. Minggu lalu kita membahas tentang praktek ilmu hitam, yaitu pesugihan. Oh ya, bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya, silakan klik tombol di pojok kanan atas dan tonton terlebih dahulu videonya. Karena materi kali ini sangat berkaitan dengan materi sebelumnya. Minggu ini kita akan membahas tentang ilmu hitam. Lebih spesifik lagi adalah penglaris. Sebelum masuk ke materi, silahkan klik tombol like dan subscribe channel Kuliah Malam terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Di tahun 2020, rasa sangat sulit jika hidup tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain. Sebagai contoh adalah ketika kita tidak makan. Sebagian dari kita mungkin tidak punya pilihan lain selain membeli makanan di warung. Akibatnya, banyak warung mulai bermunculan dan situasi komunitas pun tercipta. Hadirnya di komunitas sebenarnya merupakan pertanda baik, bahwa setiap pedagang akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Namun, akan ada saat di mana seorang pedagang akan merasa kompetisi yang berlangsung sudah tidak imbang lagi. Di saat inilah praktek pelaris kerap dijadikan pilihan untuk membalikan keadaan. Mari kita bahas dari pengertiannya terlebih dahulu. Kata dasar dari penglaris adalah laris, yang artinya adalah cepat laku atau amat laku. Kata ini kemudian mendapatkan awalan peng, yang kemudian membuat penglaris dapat kita artikan sebagai salah satu praktek ilmu hitam yang digunakan orang untuk membuat dagangan atau usaha menjadi laku keras. Ya, ini tentu akan berkaitan dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Warung atau unit usaha yang menggunakan ilmu penglaris biasanya akan laku keras, bahkan di kondisi yang logikanya tidak mendukung sekalipun. Kondisi yang saya maksud di sini adalah seperti kondisi cuaca, rasa masakan, atau jenis produk yang ditawarkan. Dari berbagai macam jenis penglaris yang ada dan digunakan di masyarakat, kita dapat menggolongkannya ke dalam dua kategori besar, yaitu penglaris yang bersih dan kotor. Penglaris jenis bersih adalah sebuah penglaris di mana sang pedagang memperolehnya dari hasil tirakat atau ibadah yang dilakukan. Ciri penglaris jenis ini adalah memakai benda-benda yang memiliki kemampuan menangkis hal-hal negatif. Contohnya bisa menggunakan siwak yang disilangkan di atas etalase utama atau menyiramkan air jeruk purut yang dicampurkan dengan beras pulut. Dari sudut pandang metafisika, air jeruk purut dan beras pulut memiliki senyawa yang mampu menangkal energi negatif yang akan menyerang kita. Dengan demikian, unit usaha kita akan tetap beraura positif sehingga mendatangkan banyak pembeli. Penglaris yang kedua adalah penglaris jenis kotor. Penglaris jenis ini adalah penglaris yang menggunakan jasa jin untuk menarik pengunjung. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh jin untuk menarik pengunjung. Contohnya seperti meludahi makanan, meniduri makanan, hingga proses memasaknya yang menggunakan celana dalam dedemit atau makhluk halus. Saat hal itu terjadi, kabarnya makanan yang dijual si pedagang akan terasa begitu nikmat oleh pengunjung dan membuat mereka ketagihan. Banyak orang sepakat bahwa unit usaha yang menggunakan ilmu penglaris sebenarnya dapat diamati. Jika kamu termasuk ke dalam golongan orang dengan indera keenam atau yang sering disebut dengan indigo, mungkin kamu dapat mengenali unit usaha yang menggunakan ilmu penglaris dengan mudah. Namun, jika kamu bukan termasuk ke dalam golongan tersebut, tenang, saya akan merangkum 3 ciri unit usaha yang menggunakan penglaris. Ciri yang pertama dan paling umum digunakan adalah cita rasa masakan yang hanya nikmat saat dimakan di tempat saja. Banyak orang menjadikan ciri ini sebagai patokan utama dalam menentukan sebuah unit usaha, menggunakan penglaris atau tidak. Terdapat 2 penjelasan mengenai kejadian ini. Pertama dari sisi sains. Ketika kita membawa pulang makanan yang kita beli, kita tidak tahu reaksi kimia apa yang terjadi. Contohnya saat kita membeli mie ayam dan membawanya pulang. Mungkin saja telah terjadi reaksi kimia antara mie dengan plastiknya atau kuah yang panas dengan plastiknya. Rasanya pun tentu akan berbeda dengan saat kita makan di tempat. Penjelasan kedua dari sisi spiritual. Banyak yang percaya bahwa kelezatan makanan yang menggunakan ilmu penglaris akan terus berkurang saat dibawa pulang. Hal ini disebabkan karena ada pantangan bagi makanan tersebut setelah keluar dari rumah makan. Contohnya pantangan melewati jembatan, kuburan, atau perempatan. Jika hal ini dilanggar, tentu kelezatan makanan akan berkurang. Ciri yang kedua adalah terdapat satu ruangan yang sangat terlarang untuk dikunjungi. Ada beberapa warung makan yang menggunakan penglaris, sering dijumpai sebuah ruangan yang terlarang. Bahkan karyawannya pun
dilarang untuk masuk ke dalamnya. Ruangan yang dimaksud bisa berupa WC atau kamar biasa. Tak jarang ruangan ini juga dikunci dengan rapat, sehingga yang dapat membukanya hanya sang pemilik warung. Menurut informasi yang beredar, ruangan tersebut dapat digunakan untuk menaruh tumbal atau sebagai ruangan untuk jin penglaris. Pemilik warung makan juga harus melakukan ritual tertentu menggunakan berbagai macam sajian atau kembang-kembangan. Ciri yang terakhir adalah tempat yang jorok tapi selalu ramai. Sangat logis untuk selalu menjaga kebersihan warung makan agar pengunjung jadi betah makan di sana. Di beberapa kesempatan, terdapat warung makan yang tempatnya jorok, tapi selalu ramai. Hal ini tentu akan mengundang banyak pertanyaan, bukan? Salah satunya adalah apakah tempat ini menggunakan penglaris? Menurut beberapa orang, tempat yang jorok bisa jadi merupakan persyaratan yang diberikan oleh dukun, katanya dengan jin penglaris. Lagi pula, pengguna penglaris cenderung adalah seorang yang tamak. Maka dari itu, setiap uang yang didapatnya langsung akan diamankan, alih-alih untuk menjaga kebersihan warungnya. Ciri-ciri yang baru saja saya jelaskan merupakan ciri yang kerap kali digunakan untuk mengecek ada tidaknya penglaris. Tentu saja, ciri ini tidak 100% benar. Maka jangan dijadikan sebagai acuan dalam memberikan penilaian, karena ada banyak faktor yang juga perlu dipertimbangkan. Oke, mari sekarang kita masuk ke contoh penglaris yang kerap digunakan dalam masyarakat. Penglaris yang pertama adalah penglaris yang menggunakan ludah. Penglaris jenis ini adalah salah satu penglaris yang paling populer yang digunakan. Mekanisme kerja dari penglaris ini pun cukup sederhana. Sebelum disajikan kepada pembeli, makanannya akan diludahi terlebih dahulu. Yang meludahi bisa beragam, mulai yang dari populer adalah pocong, manusia kerdil, atau bahkan bisa jadi si pedagang itu sendiri. Ludah-ludah yang diberikan ini dipercaya dapat menambah rasa nikmat dari makanan dan membuat orang-orang ketagihan. Terdengar jorok, tapi masih ada orang percaya dan menggunakan penglaris jenis yang satu ini. Seperti kejadian yang sedang hangat minggu ini, seorang pedagang bakso meludahi mangkok baksonya terlebih dahulu sebelum menyajikan bakso kepada pelanggannya. Hal ini terungkap dari rekaman CCTV yang merekam seluruh kejadiannya secara detail. Meski sempat mengelak, akhirnya pedagang bakso itu mengakui bahwa ludah yang diberikannya memang dimasukkan agar dagangnya laris. Penglaris yang kedua adalah penglaris yang menggunakan celana dalam. Tentu bukan sembarang celana dalam, melainkan celana dalam yang sudah diberi mantra atau ritual khusus. Penglaris di sini bisa digunakan pada masakan yang berkuah, seperti bakso, mie ayam, atau sop. Cara kerja penglaris ini adalah dengan memasukkan celana dalam tersebut dalam kuali tempat kuah berada. Nah, ketika ada pesanan datang, kuah yang disajikan tentu akan mengandung kaldu celana dalam. Biasanya sang pemilik warung sendiri yang akan menuangkan kuah, sedangkan pegawainya yang akan mengantarkan kepada pembeli. Cerita tentang penglaris menggunakan celana dalam ini sudah meluas di masyarakat sejak lama. Namun yang paling menggemarkan adalah cerita pengakuan seorang anonim di situs Quora. Posisi saat itu adalah sebagai pegawai di salah satu warung bakso. Meski telah bertahun-tahun bekerja, ia tetap dilarang untuk menuangkan kuah bakso ke mangkok pembeli. Suatu ketika, sang pemilik warung sedang tidak ada di tempat. Istrinya pun sedang sibuk berteleponan. Ia berinisiatif untuk menuangkan kuah ke mangkok pembeli. Alangkah kagetnya ketika ia menemukan sebuah celana dalam di kuali tempat kuah bakso dipanasi. Celana dalam ini diyakini sebagai bentuk penglaris yang digunakan oleh pemilik warung. Di akhir cerita, warung bakso ini akhirnya semakin sepi pembeli. Hal ini tidak lain karena tersebarnya cerita penglaris menggunakan celana dalam. Penglaris yang ketiga adalah penglaris yang menggunakan celupan kaki, atau bisa disebut penglaris banyu butek karena warna kuah yang akan menjadi seperti minuman isotonik. Kaki yang dimasukkan bisa kaki penjual atau bahkan kaki korengan karena penyakit diabetes, kusta, atau penyakit lainnya. Jin penglaris ini digunakan merupakan jin pemakan bangkai. Skenarionya, pemilik usaha mencari orang dengan penyakit yang telah disebutkan. Mereka diiming-imingi dengan kesembuhan akan penyakitnya. Kemudian penjual tadi akan ke suatu ruangan, entah kamar penjual atau ruang belakang tempat usaha. Di situ ia akan mempraktekkan penyembuhan dengan memuluskan air hangat dan garam yang sudah diberi mantra negatif oleh dukun. Air bekas penyembuhan ini kemudian dicampurkan dengan ke dalam masakan. Penglaris ini disebut-sebut sebagai penglaris terhebat dan terbaik. Jin penglaris ini akan langsung pergi setelah pemesanan selesai. Maka dari itu, sulit terdeteksi. Namun jika orangnya peka,
maka akan dapat merasakan aura makanan tersebut berwarna merah. Penglaris yang terakhir adalah penglaris yang menggunakan tanah kuburan. Mekanisme penglaris jenis ini sangat berbeda dengan jenis lainnya. Cara kerjanya dengan menutup usaha para pesaingnya. Dengan begitu, pembeli tidak punya opsi lain selain membeli di warung miliknya, meskipun rasanya biasa saja. Tanah kuburan bisa ditaburkan di depan warung para pesaing di hari atau jam tertentu. Sebelum ditaburkan, tanah tersebut akan dibawa pada suatu ritual dengan berbagai macam perlengkapan, seperti dupa dan kembang setaman. Tujuannya agar meminta bantuan jin untuk menutup usaha para pesaing. Efek yang ditimbulkan dari penglaris di sini adalah usaha para pesaing akan sepi pembeli. Hal ini karena para pembeli mengira warung tersebut sedang tutup, padahal aslinya sedang buka. Itu tadi adalah pembahasan mengenai kegiatan penglaris yang masih ada di masyarakat. Tentu saja ada banyak contoh yang tidak masuk ke dalam pembahasan kali ini. Sebagai penutup, materi kali ini tidak dibuat untuk mengajak atau menakut-nakuti, melainkan untuk menjelaskan bahwa praktek penglaris masih ada di masyarakat sekitar kita. Kita dapat menghindari efek dari penglaris tersebut dengan satu cara, yaitu berdoa sebelum makan. Karena satu-satu kuasa untuk menangkal itu semua adalah Sang Pencipta kita sendiri. Akhir kata, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kuliah Malam agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.